tapi di sebelah sedang tutup karena hari Minggu. Mungkin bisa saya bertemu dengan worker, saya berbincang-bincang dengan mereka. Jadi itu untuk melipur duka saya. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya Andrini, saya dari Solo, Indonesia. Saya ingin berbagi kembali testimoni saya, testimoni dalam kehidupan saya kepada Anda semua. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah bersaksi tentang bagaimana Tuhan menuntun saya dan almarhum suami saya. Dan setelah itu, saya mengalami perjalanan yang luar biasa bersama Tuhan. Januari, suami saya Tuhan izinkan beristirahat, dan waktu itu 1 bulan saya ada di rumah adik saya, karena adik saya tidak biarkan saya sendirian. Dia takut saya home alone, karena saya memang sendirian di rumah. Dan setelah itu, saya berinisiatif untuk saya kembali pulang ke rumah saya sendiri. Waktu itu, sebelum saya pulang, karena saya sendirian, saya berpikir saya akan melakukan sesuatu di rumah karena saya belum aktif kembali di dalam aktivitas kegiatan saya. Saya berpikir saya menginginkan satu buah alat musik yang kecil yang waktu masa yang lalu saya pernah ingin saya beli, yaitu kalimba. Kalimba adalah alat musik kecil, katanya berasal dari Afrika, itu piano finger ya, jadi kecil gitu, dimainkan dengan jari. Waktu itu, kenapa saya tertarik dengan kalimba? Karena setahun sebelumnya, kawan saya pernah bermain kalimba dan dia kirim di grup high school saya. Saya sangat tertarik karena alat musik yang kecil, saya bisa bawa pergi kemanapun saya mau dan saya bisa mainkan. Saya bukan orang yang pandai bermain musik, tapi saya menginginkan untuk bisa bermain musik. Nah, saat itu saya teringat kepada kalimba dan saya berpikir untuk membeli kalimba itu. Jadi saya buka di Shopee, ya, saya buka di Shopee. Kalau di Indonesia ada juga Tokopedia, saya buka, saya berusaha cari di sana. Ternyata ada berbagai macam kalimba dengan berbagai range harga. Karena saya tidak tahu, saya belum sempat untuk beli gitu. Saya belum beli, saya hanya buka dan buka. Suatu hari, ini kira-kira mungkin setelah seminggu lebih ya, saya cek-cek tapi saya belum beli juga. Waktu itu di hari Minggu, ada satu hari Minggu, tiba-tiba saya merasa sangat sedih sekali. Jadi saya masih dalam masa-masa grieving ya. Jadi saya sedih sekali, tiba-tiba saya menangis, saya teringat suami saya, dan saya menangis tanpa saya bisa hentikan air mata saya. Jadi saat itu saya merasa benar-benar sedih. Kemudian saya seperti tersadar, saya bilang kepada diri saya sendiri, saya tidak boleh seperti ini terus. Saya tidak boleh sedih karena suami saya sudah beristirahat, Tuhan izinkan istirahat. Dan saya harus bangkit. Saya harus melakukan aktivitas saya. Saya harus tetap melayani Tuhan, walaupun saya sekarang sendiri. Jadi waktu itu kemudian saya basuh muka saya dan saya berinisiatif, saya pergi ke toko saya, ke kedai. Tuhan izinkan untuk mengelola satu toko kecil, toko makanan sehat seperti healthy grocery store seperti itu di Solo. Jadi saya ke sana, saya bertemu dengan worker, saya berbincang-bincang dengan mereka. Jadi itu untuk melipur duka saya, ya. Tiba-tiba tidak lama kemudian ada satu kurir paket ya datang dan dia membawa satu box. Tulisannya Shopee gitu. Dia masuk, dia bilang, "Bu, ini ada untuk Ibu Ellen." Saya yang terima, itu di hari Minggu, Sunday. Saya terima dan kemudian saya bilang, "Oh, di sini tidak ada yang namanya Ibu Ellen. Mungkin Anda salah atau mungkin paket ini adalah milik sebelah. Tapi di sebelah sedang tutup karena hari Minggu. Mungkin bisa dibawa pulang lagi, coba ditanyakan," saya bilang. Jadi kemudian kurir paket ini membawa pulang kembali paket itu dan ya sudah, saya lanjutkan, saya bincang-bincang dengan teman-teman dan worker saya di situ. Kemudian tidak lama kemudian, 1 jam kemudian, ya, si kurir paket ini kemudian datang lagi. Dia bawa paket itu kembali dan dia kasih ke saya.
Karena saya di posisi di dekat pintu, otomatis saya yang terima. Jadi waktu saya pegang, dia bilang, "Ibu, ini untuk Ibu Andrini." Saya pikir, Ibu Andrini, saya tidak ada pesan Shopee sama sekali. Saya heran kenapa ada paket atas nama Andrini. Karena itu atas nama saya, oke, akhirnya saya terima. Dan kemudian saya kasih ke salah satu teman, worker saya. Kemudian saya bilang, Hel, coba tolong kamu buka. Saya tidak merasa pesan gitu. Kenapa tiba-tiba ada paket datang dan bilang, ini untuk saya. Kemudian dia buka dan dia ambil. Anda tahu apa itu? Kalimba. Kalimba yang sedang saya cari dalam 1 minggu lebih, ya. Setiap hari saya buka, saya lihat. Tiba-tiba kalimba itu ada di depan saya. Saya terima boxnya. Waktu saya lihat kalimba itu, sepertinya Tuhan sedang berbicara kepada saya. Sepertinya Tuhan sedang mengatakan, Andri, aku tahu kamu sedang sedih. Ini aku berikan penghiburan buat kamu. Kemarin kamu sedang mencari alat musik ini kan? Ini aku kirim buat kamu. Saudara tahu, waktu itu rasanya saya seperti sangat terharu. Tuhan sedang memberikan penghiburan kepada saya. Saya sedang sedih, saya masih dalam keadaan berduka, tapi Tuhan sangat mengerti keadaan saya. Dan Tuhan memberikan penghiburan. Dia memberikan sesuatu yang saya butuhkan saat itu untuk menghibur diri saya. Saat itu saya tahu karena tadi kurir paket itu mengatakan untuk Ibu Ellen. Saya terpikir bahwa ini pasti dari kawan saya, dari sahabat saya Ellen. Karena 1 tahun yang lalu, ya, waktu sahabat saya ini namanya Ellen, ya, dia memainkan alat musik itu di grup WhatsApp high school saya sempat chat dia. Saya tanya, itu alat musik apa? Namanya Ellen, kawan saya ini. Oh, itu namanya kalimba. Kalau kamu mau nanti saya ajarin. Gitu. Itu 1 tahun yang lalu. Jadi dia pun tidak tahu saat itu kalau saya sedang mencari kalimba. Saya sedang butuh alat musik itu untuk menghibur saya. Tapi Tuhan tahu. Tuhan mengirimkan kalimba itu melalui Ellen di saat yang tepat. Hari itu Sunday. Dan saya tidak ada, biasanya kalau kita bikin appointment ya atau janji temu, biasanya itu pun kita bisa miss waktu kan. Jadi kita janji pukul 12, mungkin saya bisa datang telat atau yang janji juga datang telat. Tapi itu pada on time. Benar-benar waktu saya datang di situ, kurir paket itu datang menghantarkan dan memberikan paket itu ke tangan saya. Saya sepertinya benar-benar merasa terhibur oleh penghiburan dari Tuhan. Ellen benar-benar tidak tahu, siapapun tidak ada yang tahu kalau saya sedang mencari kalimba. Even itu adik saya sendiri, even itu orang-orang yang sedang ada di sekitar saya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Yang tahu hanya saya dan Tuhan. Tapi Tuhan mengirimkan kalimba itu lewat sahabat saya. Setelah saya pegang kalimba itu, saya ambil phone saya dan saya call kawan saya. Saya tahu pasti ini dari Ellen. Satu-satunya orang yang tahu, yang pernah saya tanya tentang kalimba. Saya call dia tidak jawab. Tapi kemudian, beberapa saat kemudian dia call saya balik. Dan waktu itu saya tanya, Ellen, kamu kirim kalimba ini untuk saya? Dia bilang, oh sudah sampai ya An? Iya, kalimba itu buat kamu. Kok bisa kamu kirim ke saya? Ya nggak tahu. Pokoknya aku pengen aja kirim ke kamu. Aku ingin aja kirim ke kamu. Anehnya, ini yang tidak terpikirkan oleh saya. Kalaupun dia kirim itu, kalau bukan ini dalam rencana Tuhan, barang ini kalimba itu akan datang kemarin, ya, yesterday, atau mungkin besok atau tomorrow. Kenapa itu pas timing di mana saya sedang grieving, saya sedang sedih, saya sedang menangis, dan Tuhan kirimkan itu ada di tangan saya.
saya tahu bahwa Tuhan sangat peduli kepada saya. Tuhan sangat mengasihi saya. Di dalam keadaan duka saya pun, Tuhan ada bersama saya. Tuhan menghibur saya. Walaupun alat musik yang kecil, sederhana, tapi itu saya tahu itu adalah satu penghiburan Tuhan yang luar biasa. Tuhan menunjukkan Dia tidak meninggalkan saya. Ini kesaksian saya yang pertama. Kemudian, itu kira-kira bulan Maret. Ya, bulan Maret. Bulan Januari suami saya meninggal, dan bulan Maret, akhir Maret atau awal April, saya lupa sekitar itu kejadian ini. Ya, kalimba ini datang untuk penghiburan bagi saya. Kemudian di bulan September, akhir bulan September, Tuhan berikan saya satu pelayanan, ya, satu ministry di mana saya itu melayani cukup banyak orang di Solo. Ya, kami ada klub sehat di sana, dan kemudian berkembang menjadi satu gereja kecil, namanya Perkumpulan Doa Siloam. Nah, kami di situ, pelayanan kami ini membutuhkan alat transportasi atau mobil, ya, kereta, mobil untuk kami boleh visitation. Nah, saat itu saya tidak ada kendaraan sama sekali. Saya mengatakan kepada teman-teman saya, satu tim, ya, di klub sehat, bahwa oke, kita berdoa, kita minta mobil sama Tuhan. Kalau memang Tuhan merasa kita butuh, Tuhan akan berikan. Nah, waktu itu ada undian, ya, undian di Indomaret. Ya, kita yang di Indonesia tahu ada Indomaret. Di Indomaret itu ada undian pembelian 75.000 mendapatkan satu kupon dan lain sebagainya. Jadi, karena kami punya pelayanan yang membutuhkan barang yang kami beli dari Indomaret, saya bilang sama teman-teman, oke, kita berdoa, kalaupun siapa tahu Tuhan kirimkan mobil untuk kita. Tapi ternyata sampai undian itu dibuka, kami lihat bahwa kita tidak mendapatkan itu. Oke lah, waktu itu bulan Juli. Tapi di akhir September, tiba-tiba adik ipar saya, my brother-in-law, dia call saya. Dia bilang, "Cik, kamu boleh pilih mobil yang second, ya, untuk kamu pakai untuk pelayanan." Saya waktu itu, saya tidak terlalu merasa itu sesuatu yang sungguh-sungguh, ya, dan saya juga masih dalam keadaan busy. Saya belum ada waktu. Coba kamu cari di showroom mobil. Jadi saya belum ada waktu untuk pergi ke showroom mobil. Jadi setelah 2-3 hari kemudian adik ipar saya ini, dia call saya lagi. Mungkin dia tidak sabar, ya, karena saya tidak segera kasih tahu dia mobil apa yang mau saya beli gitu. Jadi dia bilang dia ada tanah dia yang Tuhan beri, maksudnya laku, ya, dijual, dan Tuhan izinkan itu bisa laku, dan adik saya ini ternyata dia punya komitmen untuk memberikan satu kendaraan untuk saya pakai untuk di dalam pelayanan. Jadi waktu itu adik saya ini kemudian dia bilang, dia telepon ke kawannya, dia bilang, kawannya itu namanya Tejo, ya, "Pong, coba kamu cari mobil untuk Ci Andri, karena Ci Andri butuh mobil." Jadi temannya ini bilang, ada satu mobil. Ini ada mobil Toyota Calya 2016, namanya sudah nama Ci Andri. Saudara tahu, mobil ini namanya Andrini. Nama saya bukan nama yang gampang ditemukan di Indonesia. Nama yang pasaran itu yang biasa itu adalah Indriani, Andini, atau Andriani. Tapi pemilik mobil ini yang mau dijual, yang akan ditawarkan kepada saya, namanya sama persis dengan nama saya, Andrini, dan alamatnya berbeda. Saat adik ipar saya ini mengatakan seperti itu kepada saya bilang, saya mau mobil itu. Mobil itu Tuhan kirim untuk saya. Saudara tahu, akhirnya mobil itu saya pakai sampai hari ini.
Dan ini adalah tahun yang ketiga, hampir tahun yang keempat, memasuki tahun yang keempat. Luar biasa, saya melihat tuntunan Tuhan luar biasa. Kalau kita melayani di ladang Tuhan, saat kita membutuhkan sesuatu, Tuhan akan kirim sesuai dengan waktu Tuhan. Mobil ini mobil yang sederhana, mobil yang masih kondisinya bagus, mesinnya, dan mobil ini benar-benar bisa saya pakai di dalam pelayanan saya, di dalam pekerjaan saya, ya. Semua pas menggunakan, pas itu artinya tepat sekali dengan apa yang saya butuhkan. Dan mobil ini mobil yang sangat jimat, irit bahan bakar, ya, jimat bahan bakar. Jadi Tuhan menyediakan luar biasa. Dan pada saat ini pelayanan kami lebih banyak ke pelayanan untuk orang-orang yang lanjut usia, untuk orang-orang yang sudah usia emas, usia lansia, ya, orang-orang tua. Dan mobil saya, karena mobil saya bukan mobil yang tinggi, mereka itu nyaman sekali kalau mau masuk ke mobil saya, untuk saya hantar, untuk saya visit, untuk jemput mereka, ya. Jadi Tuhan siapkan kendaraan yang paling tepat untuk pelayanan di ladang misi. Saudara tahu, ada satu quotation yang saya ingat. Ini tertulis di dalam Selected Messages, jilid 2 halaman 167. Tuhan telah memilih Anda untuk suatu pekerjaan yang besar dan hikmat. Dia berusaha untuk mendisiplin, mencoba, membuktikan, menyempurnakan, dan meninggikan derajat Anda agar pekerjaan hikmat ini dapat dilakukan dengan mata yang tertuju pada kemuliaannya, kemuliaan Tuhan, yang adalah sepenuhnya milik Tuhan. Di dalam kehidupan saya ada banyak sekali onak dan duri yang saya lewati. Tapi setelah saya mempelajari firman Tuhan, tulisan-tulisan pena inspirasi, firman Tuhan juga mengatakan bahwa onak dan duri itu adalah salah satu metode disiplin Tuhan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan anak-anaknya, supaya itu membentuk kita memiliki karakter yang seperti Kristus. Kiranya kesaksian pendek saya ini boleh membangkitkan semangat kita yang bekerja di ladang misi, yang bekerja di ladang Tuhan, bahwa apapun yang selalu kita butuhkan, yang akan kita butuhkan, Tuhan akan menyediakan sesuai dengan kehendak dan waktunya. Kiranya ini membangkitkan semangat kita, membuat kita semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Kita hidup hari ke hari hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati.